Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Kemarin lalu saya mendapatkan hentakan kekagetan ketika saya melihat di short video ada Pak Ndul yang sekarang menggunakan kaos Ganjar Mahfud gitu ya, yang selalu dia gunakan. Saya kan biasanya nunggu-nunggu video beliau itu yang video panjang gitu, tetapi gak muncul-muncul, yang muncul malah di short video, dan itu secara eksplisit mengkampanyekan paslon nomor 3 gitu, tentang visi misinya, tentang pembelaannya dan lain sebagainya. Kok jadi berpihak seperti ini? Kemudian saya juga lihat di kolom komentar banyak juga yang mempertanyakan Pak Ndul, kok keputusan Pak Ndul menjadi seperti ini, sangat disayangkan. Core of the core sekarang sudah tidak lagi core of the core gitu. Ahlinya ahli sekarang sudah berafiliasi dengan kelompok tertentu, bla 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 gitu ya. Ya sudahlah, apa boleh buat ya, hak dia juga kan untuk seperti itu. Kemudian tak lama kemudian saya juga melihat Tretan Muslim dan Coki Pardede bikin video yang walaupun jauh lebih smooth, jauh lebih tidak terlihat, tetapi jelas menunjukkan bahwa beliau memang mendukung salah satu paslon dalam video itu. Lah, kok gini juga, ini kok ikutan juga kampanye? Kemudian saya lihat kanan kiri saya, lah ternyata banyak influencer, banyak konten kreator ya yang seperti saya kayak gini, yang jadi juru kampanye. Dan bukan hanya jadi juru kampanye, tetapi juga ada yang jadi caleg, ada yang jadi apa, kemudian berafiliasi dengan partai politik tertentu, berafiliasi dengan kelompok tertentu, dan lain sebagainya. Lah, kok gitu sih? Dan ketika saya cek, ternyata juga ada beberapa media yang mewartakan tentang analisis media sosial yang menjelaskan bahwa paslon-paslon yang sekarang berkontestasi dalam pemilu itu sekarang memang menggunakan jasa-jasa influencer. Pak Ganjar itu adalah paslon yang paling banyak menggunakan jasa influencer, sedangkan Pak Prabowo itu yang paling sedikit. Tetapi walaupun Pak Prabowo yang paling sedikit, tetapi yang ada di belakangnya, yang ada menjadi jajarannya itu yang babon-babon semua, yang kuat-kuat semua, yang kemampuan untuk menginfluencernya itu juga sangat kuat. Nah, dari situ kemudian ya saya secara pribadi juga pernah ditawari, secara pribadi dan secara profesional saya juga pernah ditawari oleh partai politik tertentu untuk menjadi jurkamnya, atau misalkan oleh paslon tertentu untuk diajakan. Saya juga pernah seperti itu. Jadi ya ada beberapa yang pernah, tapi saya tolak dengan alasan-alasan yang ya secara teknis dan secara ideologis saya nolak itu. Cuman setelah dipikir-pikir, ya ketika saya memilih untuk menjadi seperti itu, maka pihak lain juga berhak untuk memilih sesuai dengan pilihannya. Maksudnya pada akhirnya saya juga sadar kalau misalkan ada orang, misalkan dalam hal ini influencer, yang kemudian mendukung salah satu paslon, ya itu adalah sesuatu yang baik, itu adalah sesuatu yang memang menunjukkan substansi atau esensi demokrasi berjalan di situ, di mana seseorang menunjukkan bahwa dirinya berpihak pada satu paslon tertentu, kemudian ikut mengkampanyekannya, yang nggak jadi masalah. Kan ini adalah negara demokrasi. Partisipasi masyarakat memang harus didorong untuk semakin terlibat dalam demokrasi, dan influencer-influencer itu juga menjalankan perannya sebagai orang yang menginfluencer orang lain untuk terlibat atau berpartisipasi dalam demokrasi ini. Apakah dia mendukung salah satu paslon tertentu? Ya wajar saja. Kan dalam negara demokrasi setiap orang berhak untuk memilih siapapun yang dia mau, dan dia berhak untuk mendemonstrasikan dia memilih siapa, dan dia juga sangat beralasan dan sangat boleh untuk mengajak orang lain untuk memilih salah satu paslon tertentu atau salah satu partai politik tertentu. Ya memangnya kenapa? Apa masalahnya dari situ? Mereka sama sekali tidak melanggar etika, mereka sama sekali tidak melanggar hukum, dan tentu saja seharusnya tidak boleh membuat kita kecewa hanya gara-gara kita misalkan berbeda pilihan politik dengan mereka. Ya mereka influencer di satu sisi, tetapi di sisi lain juga mereka adalah pribadi yang memiliki hak dan kekuasaan atas pilihan mereka sendiri dalam pemilu. Maka dalam hal ini kekecewaan kita pada para influencer itu menjadi kurang beralasan, atau beralasan tetapi alasannya lemah gitu. Ya mungkin alasan kita kecewa atau tidak suka pada influencer-influencer itu adalah karena kita memang memiliki calon yang lain yang ternyata berbeda dengan mereka, atau kita sudah punya pikiran yang besar sebelumnya bahwa partai politik itu buruk, politik itu jelek, dan hal yang semacam itu, sehingga siapapun yang masuk ke sana itu juga pasti akan kebawa-bawa buruk dan jelek. Dan influencer, seseorang yang kemudian kita bangga-banggakan, seseorang yang kita sukai dan sebagainya, kemudian masuk pada sesuatu yang kita anggap kotor, maka itu akan mengecewakan. Mungkin pikirannya adalah seperti itu. Dan saya juga ingat betul tentang dulu yang
pemilu yang sebelumnya, Ahmad Dhani yang sangat disukai dan sangat dicintai itu dibully habis-habisan gara-gara berafiliasi dengan kelompok tertentu atau partai politik tertentu yang tidak disukai oleh banyak orang gitu. Ya, dia menjadi ada pendukungnya, tetapi dia juga bahkan akhirnya dipertanyakan, ini kualitas musik Ahmad Dhani jelek gara-gara ini. Ada yang mengatakan kejeniusan Ahmad Dhani itu sekarang sudah pudar, sudah hilang gara-gara dia berafiliasi dengan ini. Saya kok jadi pikir-pikir lah, emang kejeniusan musik sama pilihan partai politik ada hubungannya gitu? Ya, tapi ya sudahlah, saya juga tidak menyalahkan orang yang menyalahkan influencer itu karena alasan yang tadi itu, karena banyak di antara kita yang memang sudah pesimis dan apatis terhadap partai politik dan menganggap bahwa politik secara penuh dilaksanakan dengan cara yang kotor. Maka ketika ada influencer yang sangat kita sukai kemudian masuk ke dalam kubangan lumpur yang kotor itu, maka kita tidak suka. Tapi ada beberapa hal yang harus kita jelaskan di sini, ada beberapa hal yang harus kita klarifikasi. Yang pertama adalah bahwa banyak influencer-influencer itu yang ketika dia memilih paslon itu bukan gara-gara dia suka atau bukan gara-gara dia memang memilih paslon itu, tetapi banyak di antara influencer-influencer itu yang bekerja secara profesional. Jadi karena mereka bekerja secara profesional, maka mereka tidak akan pilih-pilih klien. Ketika ada orang yang datang menawarkan kerjasama, jadi jurkam saya ya, saya bayar sekian-sekian, kamu mau ya? Nah, itu kan sebagai influencer ya gak jadi masalah kalau misalkan dia memilih itu. Ada dirinya secara pribadi yang tidak memilih dia, tetapi ada dirinya yang secara profesional kemudian ikut terlibat dalam juru kampanye orang yang dimaksud itu. Bisa saja kan seperti itu? Ya bisa, dan tidak jadi masalah karena beliau sedang bekerja. Kan begitu. Kemudian ada juga influencer yang lain yang sebaliknya, yang dia sukarela memilih salah satu paslon dan mengkampanyekannya karena memang dia cocok dengan ideologi, cocok dengan idealisme, cocok dengan visi misi dari calon yang dimaksud itu. Nah, ini bahkan lebih baik lagi. Jadi orang yang dimaksud itu punya gagasan, punya idealisme yang cocok pada bagian-bagian besarnya dengan salah satu paslon tertentu, kemudian dia terlibat di situ sebagai juru kampanye. Yang nggak jadi masalah, itu juga bagus kan. Ada juga influencer-influencer yang setengah-setengah gitu. Jadi dia sebenarnya memang sudah simpati pada paslon tertentu, dan kemudian ketika ada tawaran seperti itu ya dia malah seneng gitu karena udah mau dibayar, kemudian dia memang suka pada salah satu paslon tertentu gitu atau salah satu partai tertentu, makanya dia memilih untuk menjadi juru kampanye itu. Nah, begitu. Jadi influencer juga nggak bisa dipukul rata tentang motivasi mereka karena duit lah, motivasi mereka karena apalah, mereka tidak berpihak lagi pada publik tapi mereka berpihak pada kelompok tertentu. Ya nggak seperti itu juga, itu beda-beda. Sama seperti kemarin saya bertemu dengan seorang akademisi yang sangat luar biasa, yang dia itu punya lembaga konsultasi, punya startup gitu ya, yang isinya itu adalah tentang konsultasi para calon-calon yang berkontestasi dalam pemilu untuk menang gitu. Nah, dia jadi punya jasa konsultasinya. Nah, dia disewa sama salah satu partai politik yang tidak dia pilih, yang tidak dia sukai, tapi secara profesional dia akan membantu dia, tetapi secara pribadi dia memilih pihak yang lain. Ya gak jadi masalah kan? Ya namanya juga manusia, punya banyak status, punya banyak peran, dan dia berhak untuk memperjuangkan status dan perannya yang melekat pada dirinya kan gitu ya. Nah, cuman ada beberapa catatan. Ini catatannya juga sangat-sangat penting dan saya pikir adalah salah satu yang sangat urgen gitu, sangat substansial. Jadi begini Baraya, influencer-influencer itu kan akhirnya berpihak pada salah satu paslon, entah itu secara pribadi, entah secara profesional dan sebagainya. Nah, ketika itulah kemudian kita berhak untuk mempertanyakan apakah dia masih bisa kritis sama seperti dulu lagi. Jadi kalau misalkan mereka para influencer bikin lelucon, bikin kritik dan sebagainya, yang pada waktu itu adalah kritik menyuarakan aspirasi secara dari publik untuk pemerintah tertentu, sekarang apakah mereka bisa tetap kritis dan tetap tajam seperti sebelumnya, mengingat mereka sudah berafiliasi dengan kelompok tertentu atau dibayar dengan oleh kelompok tertentu? Apakah mereka masih bisa kritis dan bisa mewakili lidah-lidah publik gitu? Itu kan pertanyaan pertama yang sangat substansial, itu seperti itu. Jangan-jangan mereka tidak bisa lagi diandalkan oleh publik untuk menyuarakan keresahan-keresahan mereka. Jangan-jangan sekarang mereka bekerja dan berbicara hanya untuk kepentingan golongan tertentu yang sudah membayarnya atau yang sudah terikat secara ideologi dengan mereka. Itu pertanyaan, bukan penghakiman, itu pertanyaan. Kemudian pertanyaan yang kedua juga adalah dampak sesudah itu.
atau apa yang terjadi setelah pemilu itu. Kan banyak sekali ada presiden-presiden yang memang sangat dekat dengan influencernya, sangat dekat dengan buzzer-buzzernya, sedemikian sehingga setelah pemilunya selesai, si buzzer-buzzer itu bukan hanya dibayar lunas selesai sampai di situ dan kerjasama tidak ada lagi, tetapi justru malah si buzzer-buzzer itu diberi jabatan-jabatan publik tertentu gitu kan, misalkan komisaris BUMN gitu ya atau yang semacam itu. Nah kan itu sudah melanggar etika, dalam artian BUMN itu kan milik publik, itu milik negara. Ini milik warga negara, keuntungannya adalah untuk warga negara, diproyeksikannya demikian atau didesainnya demikian. Jadi kalau misalkan BUMN yang milik publik itu kemudian pemimpinnya atau komisarisnya diserahkan kepada orang-orang hanya gara-gara berafiliasi pada partai politik tertentu atau pada pemerintah yang berkuasa, maka ini menjadi pengkhianatan dalam tanda kutip terhadap kepentingan-kepentingan publik. Kan seperti itu. Jadi kita lihat saja apakah nanti influencer itu memang berhenti di situ, atau ternyata mereka memiliki kerjasama yang lain, atau ternyata mereka justru malah mendapatkan jabatan-jabatan prestisius pada lembaga-lembaga publik atau pada BUMN. Ya kita tidak tahu. Jadi sekarang mari kita tetap kritis, mari kita tetap bertanya, tetapi tidak usah kita menghakimi. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.